kasih. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Ikuti gerakan Bunda ya. Perbuat apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang kita masih tetap berdiri. Kita berdiri yang tegak. Kita menyanyikan lagu Mars PA. Boleh duduk kembali. Kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena berkat rahmat Tuhan yang luar biasa yang telah menyertai kami dari semalam tadi hingga pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan baik dan sehat saja. Tuhan Yesus, kami akan beribadah impa Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhiri ibadah kami nanti dalam keadaan baik. Tuhan Yesus, berkatilah nanti ketika kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kita ulangi 2 kali. Adik-adik ikuti gerakan Bunda. Adik-adik bisa lihat teksnya di bawah ini ya. Mata
Sekarang adik-adik boleh duduk kembali, duduk yang manis, dengarkan dengan baik firman yang akan dibawakan oleh Bunda Armeti ya adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Pastinya baik semua. Nah, kembali berjumpa bersama Bunda Armeti di sini. Ya. Untuk bersama-sama ibadah IMPA. Walaupun kita di rumah saja, tetapi kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Bunda mengundang adik-adik untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dalam seminggu lamanya. Dan saat ini Engkau sudah mempertemukan kami walaupun melalui YouTube Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Dan memberkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada hamba-Mu yang akan berkata-kata, juga kepada anak-anak kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua boleh mendengarkan dengan baik firman-Mu ini sebagai pegangan hidup kami, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan saat ini. Ambil Alkitabnya dan kemudian kita membuka Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Semua sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, ya bagi adik-adik anak TK yang belum bisa membaca, diikutin aja ya Bunda bacanya. Nah, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, itu firman Tuhan pada pagi ini adik-adik. Nah, siapa ya yang hari ini bersemangat mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Pasti semua di rumah semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah kita membaca Amsal 23 ayat 12 tadi, adik-adik, Amsal itu merupakan ya, kata nasihat. Ya. Amsal ada artinya, Amsal mempunyai arti perumpamaan atau peribahasa, yaitu kalimat yang mempunyai maksud tertentu yang ditulis singkat. Ya, yang ditulis singkat kenapa? Supaya mudah diingat. Ya, adik-adik, seperti itu. Nah, isinya berupa nasihat adik-adik Amsal ini dan seringkali dibuat dalam bentuk perbandingan. Perbandingan membandingkan antara yang baik dan yang jahat. Terus, rajin dan malas, jujur dan bodoh. Ya, itu perbandingannya adik-adik ya. Sebagai contoh, adik-adik boleh baca dalam Amsal 2 ayat 20 sampai 22 dan Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, kitab Amsal ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Raja Salomo itu? Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, tapi khusus untuk ayat ini yang kita baca hari ini, itu bukan tulisan dari Raja Salomo, tetapi tulisan dari ya orang-orang bijak di Mesir, tetapi tujuannya sama, ya sama. Nah, tujuan penulisan Amsal ini adik-adik adalah untuk apa? Mengajak para pembacanya mengetahui dan menerima didikan yang menjadikan pandai serta melakukan apa adik-adik? Melakukan kebenaran dengan taat kepada
Tuhan. Nah, dengan demikian ya, kita akan menerima hikmat dari Tuhan adik-adik. Ada yang tahu mengapa? Ya, karena sikap memperhatikan dan melakukan didikan yang benar ya, serta menghormati dan menaati Tuhan merupakan awal atau kunci untuk membuka berkat dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, kita akan suka berkata jujur, ya, berlaku adil dan juga benar. Nah, kesukaan itu menjadi kebiasaan yang baik. Nah, sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan, maka kita akan menolak. Ya, misalnya adik-adik, kita mendapatkan dompet di luar sana yang isinya banyak duit nih, kan pasti kita tergoda ya. Tetapi ketika kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan ajaran-ajarannya, maka tentunya kita tidak akan tergoda dengan hal ini. Ya, pasti kita akan mengembalikan atau memberikan kepada orang tua kita tentunya. Ini punya siapa nih? Saya temuin di sini. Nah, nanti orang tuanya yang berurusan selanjutnya. Ya, berarti adik-adik sudah mengetahui tentang hal yang baik dan yang tidak baik. Nah, contoh juga adik-adik, ketika orang tua mengajak kita mencuci tangan sebelum makan, ya, itu gunanya untuk apa? Adik-adik, tentunya untuk supaya kita tidak sakit. Karena kalau kita tidak mencuci tangan, ya, dengan sabun sehingga bersih, kita makan itu makanan ke dalam mulut kita, terus ke dalam tubuh kita, maka virus itu ikut masuk juga ke dalam tubuh kita. Ya, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, ya, seperti pada saat ini virus corona, ya, itu kita akan sakit. Ya, kita sakit, ketika kita sakit, kita terbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa ngapa-ngapain, lemas badan kita semua. Nah, itu akibat kita tidak mendengarkan ajaran orang tua kita, ya. Nah, tetapi ketika kita mencuci tangan, ya, ketika kita sudah mencuci tangan dan kita makan, tentunya badan kita, kuman itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita, ya, karena tangan kita sudah steril. Ya, steril itu sehingga apa yang kita makan ke dalam tubuh kita itu tidak mengakibatkan kita sakit. Jadinya kita sehat, kuat, bisa beraktivitas. Ya, itu contoh yang baik. Nah, gimana di adik-adik nih? Bunda nanya, kalau di depan kita tidak ada air ataupun sabun, nah, kita jadinya kan malas cuci tangan. Oh, malas, tidak ada air, tidak ada sabun. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Ya, kita ambil hand sanitizer, disemprot ke tangan, kemudian kita ambil tisu basah yang mengandung alkohol, itu kita lap di tangan kita, baru kita makan. Ya, berarti kan kita ada kemauan untuk kita bisa bersih sebelum kita makan sesuatu ke dalam mulut kita adik-adik. Ya, jangan kita tergoda, ya, sudah tidak ada sabun, tidak ada air, oh malas dah, nggak usah cuci tangan, biarin aja dimakan. Akhirnya kan jatuh sakit adik-adik akibatnya. Kalau kita sudah sakit kan susah kita jadinya adik-adik, ya. Nah, menurut adik-adik bagaimana itu seperti itu? Tentunya mau pilih yang mana nih? Yang baik apa yang tidak baik? Ya, Bunda percaya adik-adik pasti pilih yang baik dong. Siapa yang mau sakit? Nggak ada, ya. Makanya sebelum makan itu cuci tangan, mendengarkan nasihat orang tua, ya. Karena orang tua itu kita di dunia ini sebagai pengganti Tuhan. Ya, apa yang orang tua kita ajarkan kepada kita pasti yang baik, bukan yang tidak baik. Jadi adik-adik harus mendengarkan orang tua. Tidak boleh mendengarkan godaan-godaan dari sana sini. Oh jangan, nggak usah. Ya,
Nah, jika kita sudah melakukan yang baik, tentunya ada hal-hal yang muncul sebagai penghalang. Ya, penghalangnya apa adik-adik? Kemalasan. Ya, kemalasan. Kemalasan itu tadi penghalangnya. Karena kita malas, tidak ada sabun, tidak ada air. Alasannya seperti itu, tidak mau cuci tangan. Akhirnya jatuh sakit. Nah, itu penghalangnya. Tetapi kalau adik-adik bertekad, ya, bertekad, wah, saya harus mendengarkan perintah orang tua, ya. Terlebih perintah Tuhan, taat kepada orang tua yang memberikan kita ajaran, ya. Tuhan memberikan ajaran itu lewat orang tua kita dan harus kita taati adik-adik. Nah, sehingga membuat ketika kita mendengarkan nasihat orang tua, aturan orang tua, maka kita akan menjadi sehat, ya, pandai, berhasil meraih cita-cita kita, ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita masa depan yang cerah. Itu janji Tuhan kepada kita semua adik-adik. Oleh sebab itu harus dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah. Kalau kita sudah sekolah ya adik-adik, ya, kepada Tuhan terlebih utama, ya. Nah, adik-adik, Bunda akan mengajak adik-adik untuk menyatakan tekad kita sama-sama, ya. Tekad kita bersama-sama bahwa kita berjanji, saya mau menjadi anak yang memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan dari Tuhan. Nah, itu kita punya tekad bersama-sama, ya. Luar biasa, adik-adik pasti bisa. Nah, karena itu kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik, juga Bunda dan Kakak Layan, ya, yang hormat dan taat kepada firman-Nya. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Semoga firman yang sudah kita dengarkan boleh menuntun hidup kita untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang sudah kami terima daripadamu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh menjadi bagian dalam hidup kami untuk setia dan taat kepada firman-Mu dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Biarlah anak-anak kami boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan dalam hidup mereka sebagai pedoman hidup mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang baik, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Lindungi kami semua, baik yang berada di rumah maupun yang berada di mana saja Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Lindungi kami semua beserta anak-anak didik kami Tuhan, anak layan kami, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama-sama pada minggu yang akan datang dalam keadaan sehat, terberkati oleh-Mu tanpa kurang suatu apapun daripada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Saat ini juga kami berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Christine Jamakaunang beserta keluarga. Sertai mereka Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupan sehari-hari. Engkau menguatkan mereka, memberikan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan baik pula semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa buat para presbiter, majelis gereja kami, pegawai dan koster. Engkau juga menyertai mereka Tuhan dalam pelayanan mereka di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dan mereka senantiasa semua dalam keadaan sehat, terberkati oleh-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat pemerintah kami dari pusat hingga pada pelosok daerah, khususnya di daerah Beleleng ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami sehingga
boleh memerintah kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para medis yang berada di garda terdepan, polisi, untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau menuntun mereka, melindungi, menyertai mereka, menjaga mereka, sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan COVID-19 ini boleh berlalu daripada kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu di dunia ini. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua Tuhan, yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai, memberkati kami, dan melindungi kami di sepanjang perjalanan hidup kami ini Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Dengarkan kami Tuhan, melalui kasih anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Untuk adik-adik kelas TK, hari ini kita akan membuat hiasan kepala. Yang pertama-tama kita ambil kertas, dibentuk seukuran dengan lingkaran kepala adik-adik. Kemudian di kertas yang berbeda, kita menggambar daun telinga kanan dan kiri yang kemudian digunting yang rapi ya. Setelah itu kita tempelkan di kertas yang sudah berbentuk lingkaran kepala tadi. Jangan lupa dituliskan, "Aku mau mendengarkan Tuhan." Selamat berkreasi adik-adik. Selamat pagi adik-adik, kita akan membuat pembatas Alkitab. Nah, bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Kertas manila, double tip, pembungkus kue atau jajan atau permen apa yang ada di rumah, dan plastik, gunting dan pita. Pertama-tama kita melipat kertasnya dulu ya, dilipat seukuran dengan yang Bunda tampilkan ya, atau terserah adik-adik. Kemudian dilipat dua. Setelah dilipat dua, digambar di luarnya, terserah mau gambar jantung atau tanda salib, boleh. Lalu digunting. Setelah digunting, kita buka kembali kertasnya dan kita beri double tip di dalam lingkarannya itu, di sekitar lingkarannya jantung itu kita beli double tip. Habis gitu kita tempelkan plastiknya ya, biar rapat ya, biar tidak bisa keluar anginnya. Nah, kemudian habis itu kita ambil permen, bungkus permen atau bungkus jajan, terserah bungkus apapun, digunting-gunting kecil lalu ditaburkan di atas plastik tersebut. Setelah itu diratakan biar kelihatan dari luar nanti ya. Habis itu kita tutup, kita isi double tip semua di sisi-sisi kertas manila tadi, di sisi-sisinya ya. Kemudian kita tutup, sudah rapat ya. Setelah kita tutup, kita balik kembali, kelihatan dah gambar salibnya atau jantung dengan mengkilat-mengkilat di dalamnya yang kita gunting tadi itu adik-adik, seperti kelihatan pada gambar. Lalu ditulis di depannya seperti yang Bunda tulis, Valen mau mendengar perkataan Tuhan. Terakhirnya kita lobangin bagian atasnya, kemudian diberi pita.
Selesai deh adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, Aktivitas anak tanggung mengisi TTS-nya dan dibuatkan kotak-kotaknya adik-adik ya, di atas gambar, di atas kertas putih atau kertas apa yang ada di rumah. Kemudian nanti kan dikumpulin, disimpan ya adik-adik. Ketika kita bisa bertemu kembali, itu diperlihatkan jawabannya ya, ditulis tanggal di belakangnya, tanggal berapa ya, oleh siapa ya. Nanti jawaban adik-adik dikirim, dijapri ke Bunda Armeti, jangan di grup ya, sekali lagi dijapri ke Bunda Armeti, bukan di grup. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan tadi? Sungguh luar biasa bukan? Tentunya luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 289. Adik-adik ambil Kidung Cerianya, adik-adik buka dari 289, Yesus kawan anak-anak. Bagi yang tidak memiliki Kidung Ceria, adik-adik boleh lihat di teks di bawah ini ya. Mari kita menyanyikan Yesus kawan anak-anak, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku sertamu, ajar aku melakukan yang benar dan baik, pimpin aku memikirkan hal yang baik, bimbing aku tiap saat sampai ku besar, mendengar pesan firman-Mu yang benar. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan perbolehkan kami untuk beribadah IMPA pagi ini dan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dalam firman-Mu tadi Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya bersama dengan keluarga kami Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu menjaga anak-anak kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa menjalankan aktivitasnya ya. Dan ingat, jangan keluar rumah, selalu jaga kesehatan dan cuci tangan. Selalu semangat, bye-bye, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.